engkau memberikan kebahagiaan mereka di dunia, bahagiakanlah mereka nanti di akhirat. Gitu. Itu doanya. Artinya apa? Nah yang itu dengar tuh, yang maksiat, tumben nih ada ulama doainnya begini gitu. Sebagaimana dia girangnya di dunia dengan maksiatnya itu, girangin juga dia atau bahagia juga nanti di akhirat. Artinya apa? Dia minta hidayah. Si ulama besar ini minta hidayah supaya nanti dia bisa taubat. Ternyata benar. Mendengar itu langsung dia bertaubat pada Allah, akhirnya dia menjadi orang yang soleh. Artinya nggak ada nggak boleh kita berputus asa. Ahli maksiat aja punya kesempatan untuk bisa berubah jadi lebih baik. Apalagi ya kita dipelihara ya dosa-dosa ya yang nggak sebesar mereka kita pikir ya. Walaupun dosa itu nggak ada ukuran dari perbuatan. Kadang dosa kecil pun bisa jadi juga besar di hadapan Allah. Ya kita bisa menjaga, apalagi itu kita pelihara, kita jaga. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun seolah-olah kayaknya nggak nyampe gitu perasaan kita gitu kan, itu bisikan-bisikan setan supaya kita berputus asa dari rahmat Allah. Gue mau udah terlanjur begini, nah itu nggak boleh tuh. Dari kecil udah begini ya nggak jaminan bisa jadi berubah. Dan kebalikannya yang ahli ibadah dari kecil dan macam pernah waktu dikisahkan begitu, bisa jadi suatu saat akan terjerumus dalam maksiat yang luar biasa. Jadi nggak ada jaminan. Yang ngejamin kita bukan dari amalan kita, perbuatan kita, tapi Allah yang menjamin. Tapi kita hanya diperintahkan untuk bersungguh-sungguh ya, beribadah, bersungguh-sungguh meninggalkan dosa, maksiat dan seterusnya. Mudah-mudahan itu yang jadi jaminan buat kita untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tadi kembali kepada hukuman yang tadi itu, bahwa kita dihukum atau diberi sakit sama Allah gitu ya kan, mungkin karena dosa-dosa kita, akhirnya dengan sakitnya kita taubat, kita ingat dosa-dosa kita selanjutnya, akhirnya dosa kita dihapus. Dia nanti di akhirat kita meninggal, semua hilang dosa-dosa kita kebaikanlah yang kita dapat. Jadi bersyukur kalau kita masih ditegur ya, dikasih kesulitan yang luar biasa, kayaknya nggak kelar-kelar gitu ya, sampai aduh puyeng gitu kan, keliangan segala macam, macam-macam lah gitu muncul. Nah itu ada dua bisikan biasanya, ada bisikan setan ya, hawa nafsu kita. Kemudian tadi ya, ketika kita mendapatkan satu hukuman mungkin dari atas dosa maksiat yang kita lakukan atau yang kita ketahui atau tidak ketahui, seperti musibah dan cobaan itu. Imam Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazalal bala illa bi zambin wala rufi'a illa bi taubah." Tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa dan tidak diangkat melainkan dengan taubat. Ya, bisa jadi bala musibah yang kita hadapi sekarang, kondisi kita bisa jadi itu dari dosa-dosa kita, dan bisa hilang dengan kita bertaubat. Taubatnya nasuha, jangan diulang-ulang lagi. Ya, itu yang kita mesti yakini gitu ya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka ia akan diuji. Ya, tadi kalau kita dikehendaki kebaikan, kita dihukum. Nah ini ada lagi, ketika kita dikehendaki kebaikan, kita diuji. Boleh jadi bukan hukuman, tapi ujian yang kita harus lewati, dan kita bersabar maka akan mendapat pahala yang luar biasa. Ya itulah sebagai tambahan, mudah-mudahan dengan pencerahan itu ya, kita senantiasa bisa terus istiqomah. Jadi jangan ragu ketika kita udah melakukan hal baik, kita hadir ke sini. Itu bukan karena diri kita, tapi karena iradah dari Allah, kehendak dari Allah, dan karena mujahadah kita.
kesungguhan kita, Allah sampaikan. Kalau orang yang nggak punya mujahadah, sungguh-sungguh, nggak mungkin nyampe. Susah. Punya niat tapi nggak. Ada yang udahlah di rumah aja leha gitu ya. Nggak, tapi nggak ada manfaat apa-apa gitu. Cuman begitu aja, besok begitu lagi, pusing lagi sama pusing. Tapi kalau kita datang hadir ke ta'lim ya, bergaul dengan orang-orang soleh, ngobrolnya sama orang-orang yang pikirannya baik, positif ya, husnuzon sama Allah, husnuzon sama manusia, itu akan meringan walaupun mungkin nggak kelar urusan banyak, balik ke rumah lagi, boyang lagi, tapi begitu kita di sini tuh hilang gitu. Nah, mudah-mudahan tuh bekasnya, asar-asarnya, bekas-bekas di hati itu nyambung terus. Tapi jangan sampai lewat, kan ada masanya. Kalau kira-kira udah mulai nipis nih, kita ngecas lagi, datang lagi, kita datang taklim lagi, kita minta nasihat dari guru-guru. Nah itu ngecas lagi. Ternyata ujian begini ya, iya. Tapi kalau kita ngobrol lagi sama orang yang negatif, parah lagi gitu kan, balikin lagi. Nah makanya jangan kecenderungan terus bergaul dengan orang-orang yang negatif, karena akan membawa kecenderungan kita juga nanti condongnya itu ngikut. Cuma kita jadi ngikutin dia gitu. Harusnya kita lawan. Ini ke bawah. Kita kan pengen lebih baik. Kita pengen mempertahankan keyakinan kita. Gitu. Jadi ini nasihat buat diri saya pribadi, buat keluarga juga, buat kita semua. Mudah-mudahan ya dunia itu sementara, kita bisa lewatin. Makanya kalaupun pahit, Allah kenapa sayang sama kita, dibuat pahit, dikasih hukuman di kita. Dunia itu sementara, nanti di akhirat udah nggak ada sakit lagi, ya kan? Berarti Allah sangat sayang sama kita. Itu aja pegang tuh. Nanti kalau dikasih susah, ya ngeluh sih boleh, tapi buru-buru istighfar. Jangan-jangan nih dosa gua. Gitu. Kemarin gue punya dosa begini. Taubat. Boleh jadi begitu. Perbaiki. Beramal soleh. Banyakin sedekah dan segala macam. Insya Allah memudahkan nanti kita menyelesaikan urusan kita, memudahkan kita untuk tenang-tenang aja lah istilahnya, memudahkan pikiran kita, dengan tenang kita bisa menyelesaikan itu, insya Allah masalah akan kelar. Ya satu lagi, kalau orang yang baik lelah nggak? Lelah. Kita jadi orang baik capek nggak? Capek. Jadi orang sabar capek? Capek. Jadi orang jujur capek. Nggak ngata-ngatain orang, nggak gibah itu capek nggak? Capek. Mulut kayaknya ada nahannya, berat banget itu. Capek. Tapi ada batasnya nggak? Ada batasnya nggak? Ada. Capek kita ada batasnya. Nanti kita mati habis. Tapi ada pahalanya, dan pahalanya nggak akan habis. Nah itu yang harus dijaga. Kita ingat tentu rumusnya. Kebaikan capek, tapi ada batasnya. Tapi ada pahalanya. Pahalanya nggak ada batasnya, habis. Nah sekarang yang buruk. Keburukan ada batasnya. Capek nggak orang buat berburuk? Capek. Gibahin orang tiap hari capek. Ngomongin orang tiap hari. Fitnah orang tiap hari capek. Marah-marah, emosi, nggak sabar tiap hari capek nggak? Capek. Ada batasnya nggak? Ada. Ketika mati selesai. Tapi ada dosanya nggak? Ada dosanya. Dan dosanya abadi. Coba milih mana? Baik capek, buruk capek. Baik ada pahalanya. Pahalanya abadi. Buruk ada dosanya. Dosanya abadi. Milih yang mana? Mendingan capek dalam kondisi baik. Ini kita lagi baik nih. Capek emang. Begini capek gitu. Lelah, bosan lah segala macam. Godaannya banyak ya. Pasti orang ada bosan ya, pasti ada. Makanya harus dicas lagi. Nah, itu pegangan buat kita. Capek, semua sama-sama capek, tapi ada batasannya. Pasti umur kita ada terbatasnya. Nggak mungkin ada namanya orang capek terus-terusan capek. Pasti ada batasan. Boleh, wajib nanya. Apa? Ya. Ya. Saya itu sering nangis. Nangis apa nih? Masa lalu. Ditolak cinta ya. Jadi itu
takut aja untuk mengulangi. Ya, itu bagus. Jadi tanggapnya kok belakang. Ya, jangan. Apa ya? Sering itu. Nah, itu bagus. Takutnya takut mati, takut ya berarti salah yang nggak benar, yang nggak benar dah. Iya. Ya, itu bagus. Karena memang yang namanya salah satu syarat orang taubat itu kan menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, perbuatan buruk ya. Kita nggak tahu perbuatan buruknya apa. Perbuatan buruk kita lakukan, kemudian tidak mengulanginya lagi dan berjanji ya untuk tidak melakukan itu lagi. Itu salah satu syarat. Itu namanya taubat nasuha. Itu benar. Karena boleh jadi sesuatu yang buruk terjadi itu bukan karena kehendak kita, boleh jadi ya. Boleh jadi karena memang Allah menguji kita. Yang pertama. Yang kedua karena lingkungan. Ya, didikan orang tua kita mungkin ada kekurangan misalnya. Kemudian lingkungan kita nih, tetangga, teman-teman dekat yang ngajak kita kepada itu mungkin juga kan terjadi. Nah, setelah kita jauh, setelah kita melewati masa-masa itu mungkin umur kita bertambah dan segala macam, kita sadar, oh yang gue lakukan dulu itu buruk tuh gitu. Tapi kita ya yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Akhirnya kita mohon ampunan dari Allah, mohon maaf dari Allah, sampai kita bisa nangis-nangis. Itu cakep banget, artinya memang sungguh-sungguh. Nah, ketika kita demikian maka pasti yakin Allah akan mengampuni dosa kita yang masa lalu. Kan banyak ya cerita-cerita begitu yang tadi saya bilang, banyak orang yang dulunya buruk tiba-tiba jadi baik luar biasa, akhirnya mati husnul khotimah, masuk surga ya, sehingga keburukannya hilang semua. Allah yang maha menghapus semua dosa kita ya, selain dosa syirik ya. Kalau dosa syirik itu taubat nasuha dan harus benar-benar. Kalau dosa-dosa Allah sebesar gunung pun Allah ampuni ya, selama kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, kesalahan kita. Dan itu ketakutan yang memang harus kita tanemin. Jadi Allah maha detil, tadi Allah maha melihat, Allah maha mengetahui apapun, sehingga kita jadi takutnya luar biasa. Tapi jangan cuma satu sisi, kita harus punya perasaan harapan yang tinggi juga, karena Allah juga memberikan balasan dari amalan kita, walaupun amalan kecil tapi pahalanya besar. Ya itu yang kita harus tanemin, antara takut, khauf, sama roja. Nah, nanti dibahas di dalam bab ini, bab berikutnya. Roja itu harapan yang tanpa batas. Contohnya apa? Allah nggak membalas sesuatu yang kita digaji, misalnya kita kerja seharian, kita dibayar satu hari berapa misalnya, ya sebesar kecapean kita ya dibayar segitu. Tapi Allah lebih dari itu. Contohnya apa? Contohnya nih yang paling gampang, sholat subuh 2 rakaat, sunnah 2 rakaat, ganjarannya apa kata Allah? Seperti dunia dan seisinya. Sebanding nggak? Berarti amalan yang kecil aja pahalanya sedemikian besar. Artinya roja kita, harapan kita harus tinggi gitu, harus tinggi banget. Kalau kita ikhlas, kita benar-benar mengharapkan ridha Allah, sholat 2 rakaat aja jadi sebegitu. Apalagi amalan yang besar kan begitu perbandingannya kan gitu ya. Jadi Allah nggak ngitung. Kalau kita dihitung dibalas sesuai dengan yang kita kerjain, paling berapa kebaikan yang kita dapat? Kecil banget. Cuman ngelawan ngantuk doang, bangun pagi nggak berat sebenarnya. Ngelawan malesnya doang nggak berat. Gitu. Tapi kenapa pahalanya luar biasa? Nah itulah. Dan kita berharap kita yang mendapatkan itu tuh, yang bisa. Bukan cuma dari diri kita yang ini, tapi kita berharap Allah yang milih kita, Allah yang berikan kita hidayah, taufiknya, sehingga kita bisa melakukan itu, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sama subuhnya gitu istilahnya. Harus terusnya. Jadi rojanya harus tinggi, tapi khaufnya juga harus. Karena berapa banyak amalan yang tiba-tiba gugur dengan satu ucapan buruk saja. Contohnya seorang ibu diadukan oleh sahabat, ada seorang ibu
rajin tahajud, sholat malam, ya kan, kemudian puasa Senin Kamis segala macam, tapi mulutnya nih nyakitin tetangganya. Apa kata Nabi? Ya ahlin nar. Dia nanti di neraka tuh. Padahal amalannya luar biasa, ya kan? Berarti nggak sebanding. Nah, ucapan yang sedikit buruk aja mendatangkan murka dari Allah, akhirnya bisa memasukkan neraka. Begitu juga ucapan yang sedikit mungkin perkataan baik Allah reda bisa jadi masukin ke surga. Jadi dua-duanya harus kita balance. Jadi ibarat kalau roja dan hawa itu seperti burung yang ada sayap kiri, sayap kanan. Jadi bisa terbang. Kan. Jadi jangan terlalu pede, dosa kita diampunin tapi terus cuma maksiat gitu kan. Jangan begitu juga, itu khawatir juga. Dan jangan juga menganggap amalan kita pasti diterima Allah gini-gini. Amalan yang kita jadi diterima apalagi kan. Jangan juga begitu, boleh jadi belum. Nah, dua-duanya harus seimbang. Khawatir sama harapan itu harus seimbang sehingga kita tidak terjerumus ke dalam, kalau kita terlalu khawatir, terlalu takut, maka akan menjadikan kita berputus asa. Kemudian kalau kita terlalu rojanya luar biasa, kita jadi lengah. Akhirnya kita jadi sombong. Itu juga bisa menjerumuskan kita dalam neraka. Alhamdulillah. Jadi dua hal Imam Ghazali pakai tekankan. Dua hal yang bisa menghancurkan hidup seorang itu adalah yang pertama putus asa. Orang kalau ada putus asa hancur. Nggak mau ngapa-ngapain lagi, malas segala macam. Yang kedua sombong. Ya, sombong bisa ngancurin kehidupan kita. Jadi banyak contohnya, Firaun sombong, Qarun sombong, hancur semuanya. Jadi dua-dua itu kita harus jadi pelajaran buat kita bahwa untuk mencapai ridha Allah itu memang kita perlu ilmu ya, perlu ilmu, perlu pengetahuan. Itu harus kita cari, kita jaga, kita pelihara sehingga kita tadi bisa seperti itu. Tadi bagus kita bisa sholat sambil nangis juga nggak apa-apa. Sampai kita ingat-ingat kesalahan kita dan terus perbaikin, ya, perbaikin jangan sampai situ. Perbaiki ibadah kita, sholat kita, syariatnya kita perbaikin juga. Ya mudah-mudahan dengan itu Allah ridho, walaupun nggak sampai sempurna, nggak sampai selesai, tiba-tiba kita mati, tapi Allah ridho. Insyaallah kita yakin kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang benar, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan kita berharap kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi? Ketika kita mau itu kan harapan. Akan-akan kita Takut. persis dengan Allah. Dan kita ibadah, kita mengharapkan pahala. Sedangkan roja itu kan kita beribadah karena memang hak atau kewajiban kita. Jadi ketika kita masih punya hak itu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan roja ini? Karena setiap ibadah kita sedekah berharap dapat gantian 10 kali lipat. Terus kita sholat, kita berharap pahala. Terus kita berdoa segala macam, kita masih berharap. Nah, hitung-hitung untuk mendapatkan haud itu, bagaimana caranya kita melakukan untuk mendapatkan roja itu, bagaimana cara kita melakukan haudnya itu? Ya. Allah menerima amalan hambanya. Yang pertama ya pasti yang dilakukan dengan tunduk, dengan takwa ya. Kemudian yang pasti dengan ikhlas untuk mencapai keridhaan Allah. Nah mungkin itu yang kita perlu kuatin juga. Jadi intinya memang kalau level-level kayak awam gitu kan suka digambarin kalau kita ngerjain ini dapat 10 kebaikan. Pasti itu sedekah dapat 10 ganjaran kebaikan. Nah, kita ngitung-ngitung tuh kalau orang-orang awam hitungin pahala gue udah banyak nih. Tapi ternyata ya memang demikian, tapi tidak seperti itu juga. Kalau orang yang udah melewati masa-masa udah dawamin gitu segala macam. Nah, dari situ juga Allah akan menambahkan pahalanya 10 terus sampai 700 kalinya dan sampai tak terbatas gitu. Nah, itulah yang kita bilang tuh harapan yang nggak melewati itu rojanya yang udah tinggi banget gitu.
Ya awal-awal roja mungkin ya kita berharap dapat pahala gitu. Level-level kita nih misalnya gitu. Pahala dari Allah ngumpulin itu. Tapi level berikutnya nanti akan memahami bahwa oh bukan itu sebenarnya yang kita harapkan. Kita mengharapkan Allah ridho dengan apapun yang kita perbuat. Kalau Allah ridho, Allah akan berikan apa aja. Buktinya ada yang dikasih pahala 10, kelipatan 10 sampai 700 kali lipat kan ada dalam ayat Quran. Sampai tanpa batas. Seperti pahala kesabaran dalam Al-Quran disebutkan, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya pahala kesabaranlah yang dibalas oleh Allah tanpa hitungan, tanpa hisab. Berarti kan rojak kita tinggi, luar biasa. Makanya tadi dibilang ada 2 rakaat aja pahalanya seperti seluas langit dan bumi. Jadi itu rojak yang paling tinggi. Kekhawatiran kita sama, tapi jangan terlalu khawatir karena apa namanya? Ketika khawatirnya berlebihan ya karena mengharapkan ini kemudian apa namanya nanti Allah marah, murka dan segala macam itu. Nah, itu juga bisa menjadikan kita jadi putus asa dalam beribadah. Padahal rahmat Allah itu lebih besar dari murkanya. Jadi anggap murkanya Allah itu, coba kalau Allah murka ya langsung diberikan sama kita, semua kita kena nih. Allah bisa yang diulur, tahan dulu terus sampai umur kita habis. Rahmatnya itu luas, jadi nggak langsung dihukum kita. Ya mungkin tadi juga ada yang dihukum, tapi untuk memperbaiki dirinya, untuk kebaikan dirinya nanti di akhirat. Ya. Jadi mungkin itu berapa ya? 12. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Banyak kecenderungan, ya semua adanya dalam hati. Oke, perbaiki hati, perbaiki niat. Sesuatu itu hanya karena Allah. Kita datang ke sini bukan karena kita hebat. Kita datang ke sini bukan karena kita lebih baik, karena Allah yang mentakdirkan kita. Jadi ketika kita diberi kelebihan juga, boleh jadi Allah mentakdirkan kita untuk demikian, bukan karena kita. So ulama-ulama juga menegur kita, para dai, pada ustaz, para asy segala macam. Ente diberikan kelebihan misalnya, bisa memberikan ceramah segala macam. Kemudian nasihat ente diterima oleh semua orang misalnya itu, bisa diamalkan segala macam. Terus ente bangga gitu. Nah, itu bahaya. Karena boleh jadi itu kelebihan yang Allah berikan dan Allah tutup kekurangan ente. Coba kalau kekurangan yang ditampilkan, yang ngomong begini aja nih, kalau kekurangannya ditampilin nih, pada kabur semua. Pada kabur semua. Dia tahu kekurangan aneh kayak gini. Allah yang nutupin aib kita. Dan Allah tampakkan kebaikannya supaya mendapatkan manfaatan buat kita dan orang lain. Nah, itu anugerah, bukan sesuatu yang kita harus sombongkan gitu. Itu ulama-ulama, para habaib juga begitu nasihatnya. Jadi bukan kelebihan kita, bukan diri kita, bukan siapa-siapa gitu. Nah, sama tadi kita punya masa lalu, Allah udah simpen tuh. Sebaiknya kita nggak usah cerita ke orang dulu kita begini. Jangan, karena nanti khawatirnya ada orang yang ya, oh dulu lu suka itu juga ya, oh, balik lagi atau gimana, kan macam-macam. Kita pelihara, Allah pelihara aib kita, Allah jaga masa lalu kita, biarinlah jadi bagian dari kita, Allah yang tahu. Setelah itu kita perbaiki. Taunya orang sekarang begini, ya udah biarin aja. Nanti Allah mengendaki hal kebaikan buat kita dan seterusnya. Jangan pernah korek-korek masa lalu orang juga. Dulu Ustadz dulunya, jangan begitu juga, karena Allah yang berkehendak dan jadi begitu. Jadi kembali lagi diri kita yang sekarang, ya ada masa lalu, ada, mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Jadi kita umur 50, kita belajar dari masa balik kita, terus begini, mungkin banyak kekurangan, ketidaktahuan segala macam. Sekarang kita perbaiki terus. Buat apa? Buat diri kita, buat anak-anak keturunan kita, dan buat lingkungan kita, tetangga, sekitar, dan seterusnya. Dan buat orang-orang yang mau dengerin nasihat.
akan nyambung. Ya mungkin itu aja. Bang Ijul mau nambahin? Bang Awi baru datang. Ya insyaallah kita tutup. Kita baca istighfar bersama. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kita. Allah limpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah ridha dengan apa yang kita usahakan, kita upayakan. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa orang-orang tua kita, keturunan kita, anak istri kita. Dosa-dosa yang mereka ketahui dan tidak ketahui. Allah maha mengetahui dan Allah maha memberi pengampun, memberi maafnya. Dan mudah-mudahan kelak nanti kita bisa sama-sama dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Cukup sekian wa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.